untuk mempelajari penyakit, maka kita harus paham bahwa bagian terkecil dari tubuh kita itu adalah apa? Sel. Ya, artinya kalau bagian terkecil dari tubuh kita tidak bekerja dengan baik, maka akan terjadi gangguan. Ya, setuju ya? Setuju. Jadi dasar dari semua injury, ya disebutnya injury atau disease, atau kalau lebih lanjut lagi nanti jadi penyakit, itu adalah gangguan dari sel. Oke, sasaran pembelajaran silakan dibaca, sudah ada di PDF. PDF saya nggak berubah ya dari tahun lalu. Karena memang kalau basic ya yang namanya dasar atau fondasinya ya inilah ya untuk kalian mempelajari. Ya kuning nggak kelihatan ya. Tapi baca ya, baca ya udah dipaksa-paksa baca lah ya. Oke. Nah, jadi ini dasarnya bahwa sel merupakan unit dasar dari kesehatan kita dan unit dasar juga dari penyakit pasien. Oke ya. Ini mestinya sudah dipelajari proliferasi sel di modul apa? Hari sebelumnya, di modul basic pasti sudah ada, ya kan? Yang ngajarin dokter Moni, dokter siapa Siska, dari tim dari biologi, jadi sudah dipelajari bagaimana proliferasi apa-apa saja sel, komunikasi sel, ya, bagaimana sel itu berperilaku, ya. Kemudian kunci dari proliferasi sel adalah aplikasi DNA yang baik ya, aplikasi DNA yang baik, yang benar. Jadi kalau pada tingkatan sel, pada tingkatan DNA dalam satu sel DNA-nya nggak benar, ada checkpointnya kan? Ada checkpoint, nanti dicek kalau memang nggak benar di eliminate, autosis kah, gitu ya, dibunuh aja, gitu ya, dibunuh diri misalnya. Oke ya, tapi kalau DNA yang jelek itu, yang rusak, tetap dilanjut sampai nanti mitosis, maka dia akan punya anak yang punya DNA yang sama rusaknya. Misalnya DNA itu udah mengalami mutasi, ada gen BRCA, terus dia lolos sensor, akhirnya mengalami sintesis, nanti terus mitosis, terus beranak, ya kan? Membelah kan? Mitosis membelah, akhirnya jadilah cancer. Jadi dasar dari proliferasi sel itu harus dipahami, sintesis DNA dan seterusnya harus dipahami. Oke, ini sudah dipelajari ya, tadi sudah tak singgung sedikit, silahkan nanti dibaca lagi, karena dengan paham ini nanti kita jadi tahu. Ini juga mestinya udah lewat ya, saya nggak ngajari ini nanti nggak terus lewat seperti kan deh. Oke ya, ini salah satu contoh aja stem cell ya, bahwa pada semua jaringan itu pasti ada stem cellnya. Ya, ini salah satu contohnya di kulit. Ya, nanti stem cell nanti yang akan menjadi cikal bakal dari sel mudanya pada jaringan tersebut. Ya, sel muda makin matang. Oke, nah kita masuk ke regulasi populasi sel. Ya, jumlah sel dapat bertambah, dapat juga berkurang. Ya, bertambah karena dia mengalami proliferasi, berkurang karena dia mengalami apoptosis, ya, atau nekrosis. Kalau dalam setting fisiologi kita menyebutnya apoptosis karena dia dalam keadaan sehat, ya, dalam keadaan sehat.
selalu berusaha untuk melakukan homeostasis. Makanya kenapa tadi ada checkpoint pada siklosel, karena tubuh harus berusaha untuk mempertahankan homeostasis, untuk mempertahankan sel sehat. Karena sel sehat, tubuh juga sehat. Itu prinsipnya sebenarnya itu. Ya. Jadi tubuh kita ini mekanismenya udah super canggih, gitu ya. Dan tingkatan sel sudah diatur bagaimana supaya tetap homeostasis. Oke, balik lagi bahwa jumlah sel bisa meningkat karena proliferasi, tapi juga bisa menurun karena apoptosis. Ya, increase or decrease rate of cell death due to apoptosis, changes in the rate of proliferation. Oke ya, pokoknya paham lah ya ini tadi. Nah, bagaimana apabila kita udah mulai masuk nih ke injury-nya, ke jejasnya, ke injury ya. Apabila kita mengalami stres, ya, stres dalam artian bukan psikis ya, bagaimana apabila sel mengalami stres, ya, dalam keadaan normal, misalnya oksigennya cukup, kalian baik-baik saja, tapi kadang-kadang ada masa di mana kalian olahraga keras, ya kan, olahraga keras sehingga suplai oksigen mungkin kurang, kita bekerja secara misalnya kayak lari sprint ya, lari cepat jarak pendek, tapi kan berarti waktunya malah kita butuh lebih ini, sehingga energi kita butuh lebih buat bakar, energi yang digunakan energi anaerob dan oksigen kurang karena kita butuh cepat, gitu ya. Nah, apa yang terjadi pada sel sebenarnya pada saat sel itu kekurangan oksigen? Nah, itu berarti sel mengalami stres, ya. Contoh gampang aja. Ketika sel mengalami stres, ya, maka dia melakukan adaptasi. Kenapa? Karena tadi tujuan utamanya supaya terjadi homeostasis. Ya, supaya terjadi homeostasis. Sebenarnya ujung-ujungnya itu homeostasis. Ya. Kalau nggak mampu nih beradaptasi, maka yang terjadi adalah terjadilah injury atau jejas. Jadi awalnya ada stres dulu pasti. Gak mungkin jejas tiba-tiba terjadi, ya kan? Sama seperti kamu luka, gak mungkin tiba-tiba berdarah, tidak. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Mungkin kamu tidak menyadari bahwa kegesrek. Kok tiba-tiba saya memar, gitu ya? Kadang suka kita gitu ya. Tiba-tiba ada memarnya, tapi nggak nyadar. Mungkin tadi pentok apa, gitu ya? Oke, jadi pasti ada stresnya. Oke ya. Nah, kalau ya, atau bisa juga lewat stimulus injury yang lain, yaitu tadi yang kepentok, yang apa lagi, kena air panas, kena bahan-bahan di lab, kena bahan apa, WSO4 mungkin asam atau yang basah gitu ya, maka terjadilah injury. Kalau injury-nya ringan, mild atau transient atau sedang aja, maka bisa balik normal lagi. Ya, adaptasi biasanya oke. Jadi bisa kembali normal lagi. Tapi kalau severe, berat, dan progresif dan terus bertambah makin berat, maka biasanya akan jatuh ke fase ini, irreversible injury. Jadi tadinya injury yang ringan atau sedang dia reversible, balik lagi normal, tapi kalau berat bisa masuk ke irreversible injury. Irreversible artinya apa? Tidak bisa kembali normal. Kalau tidak bisa kembali normal itu berarti apa? Cukup baik, ya, mati. Ya, kalau mati kan nggak bisa balik lagi, kecuali reinkarnasi gitu ya. Reinkarnasinya ada tubuh yang berbeda. Oke, tapi kita nggak ngomongin gitu ya. Jadi kalau sudah irreversible injury maka mati selnya, wis rampung, ya, sudah selesai tugasnya. Nah sekarang ini ada di Robin. Saya kopas aja di Robin. Jadi silahkan kalian kan pasti pegang Robin ya. Semua punya Robin kan? Karena kitabnya PA tuh Robin atau Underwood. Tapi paling enak baca Robin. Kalau saya lebih suka baca Robin, dia sistematis gitu ya. Underwood juga bisa. Atau ada lagi Pathology Illustrated juga enak. Ya. Ini ada di Robin. Silahkan dibaca apa saja sih stimulus injury atau stres tadi itu.
stres atau stimulus injury yang biasanya dialami oleh pasien atau oleh kita, gitu, oleh manusia, gitu ya. Dan bagaimana respon selulernya. Nah, ini yang kita pelajari, ya. Bagaimana sih sebenarnya respon selulernya? Ya, respon seluler ini yang kita pelajari, nanti adaptasinya, kemudian jejasnya, kemudian ada namanya akumulasi, kemudian penuaan seluler. Adaptasi itu apa sih? Adaptasi ya, kita adaptasi adalah respon dari sel ketika dia dapat stres untuk supaya mengembalikan lagi ke fungsi normal, gitu ya. Tapi adaptasi ini hanya bisa terjadi pada jejas yang tadi ringan atau sedang, ya. Jadi yang subletal persisten sebenarnya, ya, subletal persisten. Jadi tidak mematikan. Oke ya. Nah, apa saja responnya? Adaptasinya ada 4. Atrofi, hipertrofi, hiperplasia, sama metaplasia. Itu adaptasinya. Bagaimana dengan jejasnya? Ya. Kalau udah kena stres tadi, dia mengalami injury atau jejas, maka jenis jejas itu ada macam-macam. Ya kan tadi? Kalau dia ringan dan sedang, dia mengalami jejas yang reversible. Kalau dia berat, maka irreversible. Nah, yang reversible ini, ya, pembengkakan sel atau cloudy swelling, atau degenerasi bengkak keruh, punya nama banyak dia, atau degenerasi hidrofik, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah perlemakan. Ya, perlemakan ini juga termasuk dalam akumulasi karena memang terakumulasi lemak di dalam sel, ya. Kemudian kalau yang irreversible tadi sudah ada di gambar skema, ya, ada atrofi dan ada apoptosis dan ada nekrosis. Oke, sekarang kita masuk ke atrofi. Ya, salah satu atau adaptasi yang kita pelajari yang pertama ini atrofi. Sudah pernah dengar ya atrofi, ya? Jadi sudah tahu lah ya atrofi. Jadi mengecil lah ya, artinya mengecil. Mengecil ukurannya. Kemudian karena mengecil maka fungsinya pasti juga mengecil. Ada organ tersebut menurun. Kalau fungsi nggak mengecil ya menurun. Fungsinya pasti menurun. Mengapa? Karena ada ketidakseimbangan tadi antara pembentukan protein dengan penghancurannya. Ya, gampangnya gitu. Oke. Dapat dimediasi oleh apoptosis. Ya, pada setting fisiologis maka dia dapat dimediasi oleh apoptosis. Dalam setting patologis dapat dimediasi oleh nekrosis. Ya. Itu yang di bawah adalah berbagai macam jenis atrofi. Misalnya apa? Disuse. Disuse contohnya pada apa? Contohnya pada siapa yang pernah saya kapan itu lihat ada yang kakinya fraktur terus di gips. Ya. Di gips dilakukan imobilisasi kan nggak bisa. Jadi kenapa di gips? Kalau di gips itu pasang cast itu kan jadi kaku kan? Ini kaku jadi nggak bisa bergerak. Supaya apa? Supaya unionnya dapat berjalan dengan baik kan? Union tulang itu dapat oke, karena kalau bergerak sel nggak jadi-jadi, gitu ya. Mikromobilisasi oke, tapi kalau makromobilisasi nggak bagus untuk penyembuhan kan gitu. Nah, tapi efeknya apa? Karena kaki atau lengan atau apa saja ya, biasanya kan memang ya ekstremitas ya. Ketika dia imobilisasi, dilakukan imobilisasi selama sekian bulan, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah atrofi. Ya, karena nggak dipakai, jadi ototnya itu akan mengecil. Karena nggak dipakai, berarti kan sel nggak aktif. Banyak sel-sel otot itu jadi nggak aktif. Akibatnya juga nggak produksi, nggak memperbanyak diri, malah justru dia banyak apoptosis. Ya itu namanya disbalansir. Sementara supaya oksigennya itu juga akan menjadi menurun automatically. Karena apa? Vaskuler kan akan inilah
program di badan kita ini. Vaskuler itu akan selalu memilih organ-organ yang memang penting. Nah, ketika otot ini nggak digerakkan, maka dia menganggap ini bukan prioritas. Maka saya akan memprioritaskan ke hal yang ketiga itu tadi, yang tempat yang ada traumanya tadi, yang frakturnya tadi, udah harus ke situ aja. Jadi itu akan dikasih makan dengan baik supaya penyembuhannya suka terjadi. Oke ya. Nah, ini namanya disuse atrophy karena nggak dipakai. Hilangnya persarafan, misalnya pada apa? Misalnya pada pasien-pasien Hirschsprung. Kalian pernah bisa satu minggu ketemu ya. Jadi ada yang namanya, pernah lihat gak ya gambar bayi yang perutnya gede banget ya? Itu adalah itu kelainan dari saraf pada ususnya itu nggak ada. Ya, plexus apa? Plexus entericusnya, aortanya itu nggak ada. Akibatnya apa? Akibatnya dia nggak bisa peristaltik. Ada segmen itu, segmennya nggak ada sarafnya. Sarafnya tuh bukannya nggak ada di sepanjang usus, enggak, pasti ada di satu segmen di mana hilang, gitu ya, nggak ada. Nah, maka peristaltiknya kan berhenti sampai di situ. Sehingga apa? Sehingga ketika bayi makan, minum ASI gitu, terisi sampai menit sampai sini berhenti, nggak sampai ke bawah. Jadi ini melendung di atas, makanya perutnya buncit banget kan, nggak bisa dikeluarkan. Ini berhenti di sini. Nah, yang di bawahnya ini mengalami atrofi karena nggak pakai, ya, karena hilang persarafannya. Jadi dia nggak bisa bergerak, nggak bisa bergerak. Listrik tadi, jadi dia nggak dapat. Kemudian pasukan O2 tidak mencukupi, ya ada tadi ya. Pokoknya setiap kali pasukan O2 tidak mencukupi, maka area itu akan mengalami atrofi. Kenapa? Karena kurtosis. Nah, itu kekurangan nutrisi sama aja prinsipnya, proses penuaan itu juga begitu. Makanya kamu lihat kan nenek atau kakek kalian ya, makin mengkerut kan, bayangin kamu lihat foto dia ketika masih muda bandingkan dengan sekarang, dia akan mengkerut. Memang itu ya, fisiologinya akan banyak mengalami apoptosis ya, karena hormonal dan seterusnya ya. Kemudian insufisiensi hormon. Dibaca, ini salah satu atrofi karena atrofi otak ini bisa terjadi macam-macam. Bisa fisiologis, kalau pada orang tua memang bisa fisiologis ya, tapi bisa juga patologis, misalnya pada orang-orang pasca stroke gitu ya. Pasca stroke taruhlah misalnya ternyata di sini ya bisa ada stroke hemorrhagic gitu ya, maka vaskularisasi di area sini menjadi nggak bagus. Terus fungsi, biasanya kan fungsional di area ini juga akan nggak bagus, maka dia akan mengalami atrofi gitu ya. Tapi kalau dia sistemik rata, teman kiri kanan dan nggak pilih-pilih fokus, biasanya karena degeneratif, jadi karena udah tua. Oke, yang mana yang atrofi? Yang B atau yang A? Oke, good. Sebentar ya, kita lewatin. Ini udah saya jelaskan tadi. Ginjal juga sama aja. Ya, oke, sekarang kita masuk ke hiperplasia dan hipertrofi. Ini hampir sama, yaitu bertambah. Ya, kalau hiper artinya tambah atau berlebih, gitu ya. Kayak gampangnya gitu. Ya, hipermat berarti lebih gede daripada alfamart kan gitu. Ya, gampangnya gitu. Kalau hiper itu artinya gitu, hiperaktif, berarti kan aktifnya lebih daripada yang aktif biasa, aktif normal kayak gitu. Jadi ketika nemu istilah hiper, ini mesti berlebih. Kemudian lihat belakangnya apa nih? Belakangnya plasia. Kayak plasia berarti kan dari kata plasi, sel. Berarti selnya berlebih. Berarti berlebih di jumlah. Ayo, berlebih di selnya memang di jumlah sel. Ya, kalau trofi, ingat ya, tropus itu size. Ya. Size, makanya atrofi size-nya hilang, berkurang. Kalau hipertrofi size-nya nambah. Jumlah selnya mungkin masih normal, tapi ukurannya bertambah, ukurannya yang bertambah besar. Itu namanya hipertrofi. Kalau hiperplasia berarti jumlah selnya bisa juga kombinasi dua-duanya, ya.
bisa udah hipertrofi, hiperplasia pula, udah selnya menggendut, bertambah banyak. Oke ya. Mekanisme hipertrofi dan hiperplasia hanya pada sel stabil stabil. Ada yang ingat sel labil dan sel stabil? Ajarannya Dr. Monik ini pasti udah lupa. Sel yang masih bisa bertambah, ya, sel labil, sel stabil, beda dengan sel permanen. Misalnya apa? Permanen itu apa misalnya? Taraf ya. Baik teori dia bisa bertambah, yang bisa bertambah apa? Bisa nambah apa? Hah? Asalnya? Dirinya? Wah ini dia kok udah luas, gimana nih? Udah basic belum? Oke. Mengapa bisa bertambah besar atau bertambah banyak? Karena adanya aktivasi dari sinyal sel. Saya ngajar sampai jam 10 kurang 20. Dan adanya peran dari protein pertumbuhan. Ya, aktivasi sinyal sel ini akan merangsang dari transkripsi gen, berperan pada proliferasi sehingga bertambah banyak, dan juga merangsang dari protein pertumbuhan. Ini terjadilah hipertrofi. Ya, kalau protein pertumbuhannya yang dirangsang maka hipertrofi. Kalau gennya yang diaktifkan, gen untuk proliferasi, transkripsi, maka terjadilah hiperplasia. Kalau dua-duanya diaktifkan ya hiperplasia dan hipertrofi. Ya ini ya sel labil yang selalu kembali, misalnya pak kulit kuku, organ-organ ini mukosa macam-macam, kelenjar ya, ya dan terusnya. Bisa stabil, bisa permanen tadi ya. Oke, ya hipertrofi peningkatan ukuran. Jadi karena selnya bertambah gendut, organnya pasti juga menjadi membesar. Ya. Begitu juga kalau selnya bertambah banyak, organnya pasti juga akan membesar. Ya. Apalagi kalau yang hiperplasia, yang hipertrofi pasti akan membesar. Mengapa? Karena adanya peningkatan kebutuhan fungsional atau adanya rangsangan hormonal. Ya. Sama ya, bisa fisiologis, bisa patologis. Ya, ini juga ada di Robin. Ini ada di Robin, yaitu gimana ceritanya gambar ini? Siapa mau cerita? Enak tuh baca gambar. Ada gambar bantu perumahan, ya kan? Siapa yang mau cerita gambar ini? Ya. Dama. Ya, Dama. Pak Dama, silakan jelaskan. Mungkin dari gambar yang baca gambarnya dari yang mekanik, misalnya mekanik stretch dia bakal merangsang sih. Saya nggak tahu. Apa? Hasilnya meyakinkan loh. Jadi kalau yang tergoda sama
Dia mau ngeliatin. Ayo, siapa lagi? Siapa yang mau? Masa nggak ngerti sih? Kan kayak kalian kan sudah terlatih sama bikin itu kan, bikin iMac. Berarti kan tahu arah-arah mana gitu ya. Ya, oke. Sekarang lihat yang paling atas. Ya, yang paling atas. Mechanical stretch, agonis, growth factor. Ya, jadi itu adalah faktor-faktor yang bisa memicu nanti ujungnya adalah perubahan ukuran atau penambahan sel, ya, penambahan ukuran. Mechanical stretch gimana sih? Misalnya karena workload yang bertambah, ya, tadinya kamu nggak olahraga, terus kamu sekarang rutin olahraga seminggu 3 kali, gitu ya, atau kamu rutin olahraga sehari 3 kali untuk membesarkan otot biceps, gitu ya, maka ada increase workload. Nah, sehingga sel ini punya mechanical sensor kan, contohnya integrin, itu yang tanda tanya itu. Nah, itu. Terus yang kedua, bukan antagonis, agonisnya. Misalnya apa, adrenergic hormon, ya, hormon adrenergic atau angiotensin, itu juga memicu, ya, terjadinya transduksi sinyal. Kemudian apa lagi? Kemudian growth factor. Jadi growth factor, terus agonis, kemudian mechanical stretch itu akan memicu terjadinya aktivasi dari jalur transduksi sinyal. Untuk apa? Untuk kemudian dikeluarkanlah transkripsi, faktor-faktor transkripsi. Nah, faktor-faktor transkripsi itu, ya, misalnya MIF, FOS, JUN, ya, dan lain-lain. Ya, udah dihafalin ya, yang penting paham jalur ya. Nah, kalau faktor-faktor transkripsi tadi diaktifkan, maka bisa terjadi 3, ya, induksi dari gen-gen fetal. Mengapa kok gen-gen fetal yang diinduksi? Karena gen-gen fetal adalah gen yang aktif berproliferasi. Bagaimana sih dari satu sel telur dengan satu sel sperma kok bisa jadi bayi yang segede berat 3 kg? Itu karena peran dari gen-gen fetal itu, ya. Oke ya. Jadi embryonic fetal genes, misalnya ada di situ ya, yang E.G itu artinya misal, ya, dan seterusnya. Terus kemudian apalagi yang diaktifkan? Oh, yang diaktifkan adalah protein-protein kontraktil. Sintesis protein-protein kontraktil ini ditingkatkan, ya. Kemudian apalagi? Kemudian growth factor juga ditingkatkan produksinya. Untuk apa? Untuk meningkatkan mechanical performance dari sel, ya, untuk meningkatkan kinerja dari sel, ya. Sementara workload-nya diturunkan. Apa sih contohnya hipertrofi? Ya itu tadi, kamu yang tadinya nggak pernah olahraga, terus habis itu olahraga sehari 3 kali, minum susu whey protein itu, ya udah jadilah hipertrofi ototmu langsung belendung gitu ya, gede, oke ya, dan seterusnya. Ini contoh-contoh, silahkan dibaca sendiri. Ini juga contoh-contoh dari non-regeneratif hiperplasia. Misalnya, ini proses-proses patologi, ya. Misalnya, ini paham nggak? Dari tabel ini, yang mana yang tidak dipahami? Jangan ngomong semua ya. Kalau semua tak kasih contoh aja kalau gitu. Yang mana? Yang mencontohkan yang mana? Mohon dijelaskan.
di tengah ini yang bilang condition ini adalah penyakit ya, ini udah patologis, ini kondisi patologis. Nah, kasih contoh satu deh, ini aja ya, pertama ya, right ventricular hypertrophy. Jadi paham ya, ruang jantung ada 4 ya, atrium kanan kiri, ventrikel kanan kiri. Nah, pada penyakit yang namanya right ventricular hypertrophy. Ya. Kenapa sih kok bisa terjadi right ventricular hypertrophy? Ingat bahwa ventrikel kanan, right ventricle itu ventrikel kanan ya, terjemahnya. Darah dari ventrikel kanan itu kemana? Darah dari ventrikel kanan kemana? Wah, mampus aku. Orang udah ngerti ini serius ini. Darah dari ventrikel kanan kemana? Dari ventrikel kanan ke paru-paru. Ya, dari ventrikel kanan ke paru-paru. Ini kan sirkulasi yang kecil kan? Sirkulasi jantung pulmo. Ya. Nah, kalau pada paru-paru terjadi hipertensi pulmoner atau dia bilang apa? Adanya gangguan pulmonary valve stenosis, jadi gangguan katup itu pintu yang menghalangi jalur darah dari ventrikel kiri menuju ke paru-paru, jadi dicegat di pintunya, diganjel, jadi darah akan stuck pada ventrikel kanan. Akhirnya apa? Banyak kan, akhirnya nambah volumenya. Maka ventrikel kanan harus bekerja lebih keras untuk bisa memompa dan maksa supaya masuk ke paru-paru. Berarti apa? Berarti balik ke tabel yang tadi, balik ke mind map yang tadi, workload-nya nambah, ya kan? Workload-nya nambah, maka apa yang terjadi? Kalau jangka sebentar ya nggak apa-apa, tapi kalau jangka lama yang terjadi adalah hypertrophy. Nah, sama aja dengan bawahnya, kalau left ventricular hypertrophy sama prinsipnya. Kalau ventricle kiri itu pompa darah kemana? Oke, good, seluruh tubuh. Karena yang tadi udah ke pulmo, berarti yang ventricle kiri ke seluruh tubuh. Nah, ketika ada hambatan dari jalur darah untuk memompa seluruh tubuh, misalnya apa? Misalnya pada apa? Misalnya pada hipertensi. Kalian tahu hipertensi? Tahu. Kalian sudah modul BS ya. Berarti tahu prinsipnya bahwa ketika hipertensi maka yang terjadi adalah bubuk tidur. Oke, ya nggak apa-apa. Tengok di belakangnya biar nggak ketahuan tidur. Nggak apa-apa. Tidur oke, asal tidak mengganggu. Ya, kenapa? Apa yang terjadi pada hipertensi? Apa yang terjadi pada hipertensi? Apa? Apa yang terjadi? Ya, tekanan darah meningkat. Tekanan darah di mana yang meningkat? Tekanan darah di mana yang meningkat? Oke, sudah, tekanan darah meningkat. Itu definisi hipertensi. Tekanan darah meningkat, tapi tekanan darah di mana yang meningkat? Apa? Apa? Tekanan darah di mana? Ada apa lagi? Lihat senyumnya. Di mana orang gak terpesona sama dia? Terpesona sama dia. Itu bagus banget gitu, pay attention gitu ya. Terus kalau ini respon, nggak apa-apa. Hipertensi, pada hipertensi. Kalau orang cuma ngomong hipertensi, maka hipertensinya pasti terjadi di perifer. Maka terjadi di pembuluh darah perifer. Ya udah di semua pembuluh darah ini. Berarti apa? Ketika tekanan darah di pembuluh perifer tinggi, maka terjadi resistensinya meningkat kan? Nah, resistensi, si artinya resistensi meningkat. Terus jadi ngomong tuh apa maksudnya peningkatan resistensi artinya apa? Apa Dama? Oke, tapi kalau pada hipertensi mungkin bukan masalah resistensi yang menyebabkan dia. Karena ada penyempitan kan? Oleh sebab apapun, mungkin vasokonstriksi, tapi mostly karena ada penumpukan plak, anteron dan seterusnya. Oke. Kalau begitu, maka jantung kiri harus memompa darah ke seluruh tubuh kan? Tadi tugasnya
maka dia akan mengalami kesulitan atau biasa aja? Kesulitan karena ada resistensi perifer itu tadi. Sehingga apa? Ingat, sehingga workload meningkat. Kerja jantung kiri jadi meningkat. Paham ya? Kalau ini berjalan lama, maka yang terjadi adalah hipertrofi ventrikel kiri. Nah, jadi nanti kalau kamu masuk stase forensik, buka jantung, ventrikel kirinya tebal banget. Berarti pasien ini pasti punya riwayat hipertensi. Oke ya, kalau buka kok ventrikel kanan dan kirinya gede banget. Pasien ini pasti CHD karena hipertensi pulmonar ya, hipertensi perifer ya. Oke ya. Asik kan? Asik kan belajar hipertrofi, bisa tahu macam-macam. Silahkan diwocok, dibaca, dicari. Jadi kamu bisa ngerti banyak hal. Oke ya. Saya nggak bisa menjelaskan ini, waktuku cuma tinggal 40 menit lagi setelah itu JAK. Ini fisiologi. Kalau yang tadi contoh patologi penyakit CIT normal, ya, karena kehamilan itu proses fisiologi bukan patologi ya. Jadi jangan takut kalau hamil, nggak usah digugurin, nggak usah dibunuh ya, karena itu proses normal. Gak ini angel, walaupun enak tapi angel. Oke ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dua-duanya. Selnya mengalami hipertrofi juga, ini uterus normal. Selnya mengalami hipertrofi, jadi selnya menggendut-gendut. Pelakunya enggak ya? Gendut-gendut sama bertambah banyak. Oke ya. Jadi ini dua-duanya. Ini sih mau cerita kalau nggak salah ya. Hiperplasia, nggak ngerti ya? Ini contohnya ya pada fisiologi, misalnya pada penambahan pada epitel kelenjar payudara karena pengaruh hormon ya, estrogen. Kemudian kalau kompensator itu misalnya pada nefrektomi, misalnya pada pasien-pasien nefrektomi itu dari kata nefron dan tomi. Kalau ada kata tomi di belakang, tomi itu berarti pemotongan. Ya. Jadi kalau yang punya nama Tomi, berarti dia bekas dipotong. Nefrektomi berarti nefronnya dipotong, artinya dia bekas operasi pemotongan ginjal. Ya. Masih bisa berfungsi ginjal karena sel-sel ginjal yang tersisa, nefron yang tersisa, itu dia akan melakukan adaptasi. Ya. Nah, kalau ini contoh yang patologis, hiperplasia endometrium, hiperplasia prostat, atau hiperplasia jaringan ikat pada penyembuhan luka, misalnya pada keloid, itu juga pertumbuhan yang berlebihan pada penyembuhan luka. Hiperplasia endometrium berarti pada wanita-wanita yang endometriumnya karena pengaruh hormonal, ini patologis sudah ya, dia mengalami proliferasi yang berlebihan sehingga selnya bertambah banyak. Oke ya, hiperplasia prostat pada prostat, oh ini yang ini hak pilih laki-laki, yang endometrium hak pilihnya perempuan. Oke, ingat ya lokasi prostat di mana? Di situ, ya. Karena lokasi prostat di situ, maka kalau kalian nemu pasien laki-laki tentunya, pasien laki-laki usia 70 tahun datang dengan keluhan, dokter saya susah PAK, kalau kencing cuma tetes-tetes tidak lampias, tidak puas, ya. Ingat, ada kemungkinan dia mengalami hiperplasia prostat. Oke ya. Kok bisa hiperplasia prostat kencingnya tetes-tetes? Karena lewat uretra. iya, karena prostatnya besar. Iya, tapi karena apa? Karena uretra lewat Karena lokasinya. Betul. Pintar-pintar kayak pintar. Ya, damai ya. Oke, ini hiperplasia patologis pada kulit.
sudah belajar atrofi, hiperplasia, hipertrofi. Sekarang yang keempat metaplasia. Metaplasia ini agak berbeda karena dia nggak ada hubungannya dengan ukuran. Ya, kalau yang tadi ada hubungannya dengan ukuran, ya, atrofi mengecil, hiperplasia atau hipertrofi membesar. Hiperplasia tambah selnya, hipertrofi tambah ukurannya. Nah, kalau yang ini metaplasia, ya. Metaplasia yaitu dia mengalami perubahan sel dewasa berubah menjadi tipe sel dewasa yang lain. Paling sering itu pada epitel. Mengapa berubah? Karena itu tadi, sel kita melakukan adaptasi itu tujuannya untuk homeostasis. Ya, sel kita, makanya kenapa tadi jantung kok terus melakukan hipertrofi? Karena dia beradaptasi. Karena saya harus bisa memompa darah ke seluruh tubuh, gitu ya. Dia harus beradaptasi, yaitu dengan melakukan hipertrofi, hiperplasia, gitu ya. Nah, sekarang yang ini juga sama. Ketika sel yang aslinya itu rentan terhadap stres, pasti akan ada stresnya dong, ya. Ingat ya, sel melakukan adaptasi itu enggak terus tiba-tiba dia beradaptasi, enggak, tapi pasti ada stresnya. Maka dia akan berubah menjadi sel dewasa lain yang lebih strong, lebih kuat terhadap stres tersebut. Gitu ya. Biasanya merupakan reaksi terhadap rangsangan kronik. Kalau stresnya cuma sekali enggak, tapi pasti rangsangan kronik yang terus menerus. Mekanismenya ada pengaturan kembali stem sel. Ya, ingat ya tadi bahwa di setiap jaringan itu pasti ada stem selnya yang belum jadi kan. Kalau stem sel kan nanti akan menjadi prekursor untuk sel tersebut, kan gitu kan. Nah, yaitu jadi ketika terjadi stres tadi, stres kronik, ya, maka akan terjadi rearrangement, diatur ulang nih gennya, jadi stem selnya diubah. Nah, jadiin aja, ganti aja deh, ganti jadi sel ini nanti ya kalau udah waktunya keluar jadi sel, kamu ganti aja jadi sel ini, gitu ya, jadi ganti switchnya. Oke ya. Tentu saja yang perintah ya ini pasti ada yang memerintah. Ya, kenapa kok sitokin hormon dan komponen matriks seluler bisa kasih perintah? Karena ada stres tadi. Jadi ketika ada stres maka mereka langsung aktif, terus kasih perintah kemana-mana. Ya, paling sering metaplasia yang paling sering adalah dari epitel koluner ke squamosa. Ya, mengapa? Karena epitel squamosa ini lebih kuat. Ya, ada kondisi tertentu dibanding koluner. Tapi ada masanya juga epitel koluner dan metaplasia menjadi epitel squamous menjadi koluner. Ya, contohnya pada rokok habitual. Ya, ingat ya, kata kuncinya habitual. Kalau cuma merokok 1-2 kali nggak akan bikin metaplasia. Tapi rokok habitual yang kebiasaan rokok, maka pada epitel trakea dan bronkus ini mengalami metaplasia. Emang trakea dan bronkus harusnya epitelnya apa? Hah? Apa deh, Mas? Oke ya. Terus batu pada bentuk spondyl repertorik, limfa, padina, defisiensi vitamin A. Nah, kalau defisiensi vitamin A ini, vitamin A-nya inilah yang mempengaruhi transkripsi gen. Ya, kita lanjut. Apa konsekuensinya kalau terjadi metaplasia epitel dari epitel koluner ke squamosa? Ya juga ya, kenapa saya nanya ya, emang asal epitelnya apa? Kan mau dan bilang bahwa ini metaplasia. Bentar ya lagi kan. Karena pada saluran nafas, jadi kan gini, dalam keadaan normal harusnya kan dia sel-sel silindris ya, atau sel-sel koluner. Nah, dia punya sel goblet yang mengeluarkan mukus kan,
dia kan silindris bersilia kan, atau kolumner bersilia, ya kan normalnya. Tapi ketika dia mengalami metaplasia, nggak menjadi epitel squamosa bersilia, nggak, atau epitel squamosa berserkules nggak juga. Ya artinya tugas itu jadi hilang. Berarti produksi mukosnya hilang, silianya juga hilang. Maka nggak bagus sebenarnya, paham ya? Karena fungsi itu jadi hilang. Ya, jadi pertahanan terhadap infeksinya jadi berkurang, jadi menurun. Oke ya, jadi metaplasianya ini hanya untuk supaya kolumner ini, sel kolumner ini lemah, ya. Udah squamosa aja, tapi dia nggak punya fungsi ini. Jadi pada akhirnya metaplasia squamosa bisa merugikan karena orang tersebut menjadi rentan untuk terkena infeksi. Yang pertama. Terus yang kedua, apabila metaplasia ini berlanjut, ya, karena stresornya terus berlanjut, misalnya dia merokok terus atau dia GERD, ya, artinya metaplasia yang jalan terus, berarti kan sel ini transkripsi gennya diubah terus, ganti terus, maka yang terjadi adalah apa? Jadi mutasi beneran. Ya, akhirnya gennya, ya udahlah yang ini berarti, akhirnya mutasi beneran. Kalau udah mutasi maka dia bisa mengalami keganasan. Ya, jadi mengalami transformasi ke arah keganasan. Ya. Udah nggak ngantuk deh, kok masih ngantuk? Nggak apa-apa, ngantuk bukan dosa. Nah kalau ini kebalikannya, tapi sama-sama metaplasia juga, dari yang squamosa menjadi kolumner. Akibat apa? Kan kalian masih sering dengar ya, sekarang ini banyak orang ngomong GERD gitu ya. Aduh aku GERD gitu ya, sama naik gitu ya, nggak salah. Jadi GERD terjadi karena reflux dari asam lambung ke atas, ke atas sampai kerongkongan ya, sampai atas. Why? Kamu perhatikan pasien-pasien GERD itu either dia obese atau overweight, yang kedua dia banyak makan, yang ketiga sedentary lifestyle, habis makan kegoleran, habis makan tiduran, udah GERD pasti. Ya, makanya kalian mahasiswa program udah tahu kan. Nah, habis makan itu jalan, ingat ya, zaman kita kecil dulu kan gitu, habis makan ini jalan-jalan dulu. Bukan jalan-jalan ke mall, jalan aja di dalam rumah, nggak ada masalah. Ya, jadi jangan langsung tidur, jangan langsung baring rebahan. Nah, pasti GERD. Nah, kalau dia iritasinya kronis dan berulang, karena itu jadi habit ya, selesai asamnya naik, itu asam itu kan pH-nya sangat rendah ya. Jadi dia merusak korosi kan, korosi ke esofagus. Padahal esofagus itu nggak punya mukosa yang seperti lambung. Kenapa kok lambung kok bisa bertahan gitu dengan asam? Karena dia punya apa? Ini pelindung kan? Makanya beda. Gaster beda dengan esofagus. Beda. Nah kalau berlanjut jadilah karsinoma. Ya. Ini loh. Normalnya kan ini kan kolumner ya, atau silindris ya. Yang kalau di ini ya bersilia gitu ya. Nah, ketika dia mulai mengalami, ini kan ada di sel-sel ya, dia mengalami perubahan nih, di progenitor sel-selnya udah diganti tombol nanti squamous gitu ya. Maka udah mulai nih tumbuhlah sel-sel yang bentuknya squamous. Jadilah dia squamous, metaplasia squamous. Nah kalau di histoknya, kalau lihat di gambar histopatnya, histopatologinya, ya ini daerah inilah yang mengalami perubahan. Dari yang tadinya, ayo yang squamosa yang mana? Yang ini apa yang ini? Yang ini apa yang itu? Iya yang ini, ya ini squamosa. Jadi
dari yang kolumner ini, ada sel-selnya, ada sel-selnya berubah menjadi squamosa yang nggak punya sel-sel. Pinter, berarti istilahnya tulisannya ada ya. Ya ini yang di esophagus. Oke, silahkan dibaca aja. Kalau ini kebalikannya, tapi daerahnya yang ini ya mengalami ya metastase kolumner ya, squamous. Ya sekarang kita masuk ke cedera seluler. Ini baru jam segini ya, kita ngobrol aja. Ini salah satu contoh-contoh dari penyebab injury atau jejak sel dan mode of action ya, mekanismenya gitu ya. Contohnya trauma, maka mekanismenya adalah adanya disrupsi pada jaringan secara mekanik ya, disrupsi mekanik pada jaringan. Terus CO, inhalasi gas CO gitu ya. Kenapa? Karena gas CO itu bersaing dengan oksigen ya. Terus kontak dengan asam kuat ya. Mekanismenya apa sih? Mekanismenya dia membuat koagulasi asam kuat akan mengkoagulasi protein kan. Oke, terus contoh apa lagi? Paracetamol overdose. Ini karena metabolit dari paracetamol ini kan berada di hati ya, kemudian mengikat protein sel dan lipoprotein yang ada di hati. Oke, terus infeksi bakterial ya, karena dia mengeluarkan toksin dan enzim-enzim yang bersifat menghancurkan. Kemudian radiasi ionisasi ya, misalnya ronsen gitu ya, itu bisa merusak DNA ya, makanya ada atau misalnya pekerja reaktor nuklir ya, itu kan rentan untuk terkena radiasi ionisasi ya. Penyebab utama, agen penyebabnya adalah ini semua. Jadi ini contoh-contoh ini itu sebenarnya kalau dirangkum itu kita pilih. Oke ya, lanjut ya, cepet aja ya. Ya. Kekurangan oksigen atau hipoksia ini akan menurunkan respirasi oksidatif pada tingkatan seluler ya. Merupakan penyebab yang paling penting dan paling sering dari jejak sel ya. Penyebabnya apa? Bisa kelainan jantung tadi ya, bisa kelainan pada pernapasan ya, bisa karena HB-nya yang turun karena oksigen itu bisa ke seluruh tubuh dibawa oleh hemoglobin kan ya. Jadi kalau dia anemia maka oksigen pasti kurang gitu ya. Terus bisa karena keracunan gas CO tadi, karena CO itu kompetitif untuk nempel ke hati. Oke ya. Oke. Agen fisiknya penyebab hipoksia itu antara lain ini. Penyebab lain ada agen infeksius, kemudian reaksi imunologi, kemudian defek genetik. Ya. Kemudian ada ketidakseimbangan nutrisi, kekurangan dan berlebih. Jejak atau injury dari sel ini respon selnya akan tergantung dari jenisnya, lamanya, dan berat ringannya. Kemudian akibatnya tergantung dari tipe selnya, tadi tipe sel labil, stabil atau permanen, dan kemampuan sel tersebut untuk beradaptasi. Ya, ini mekanisme jejak seluler. Ya, misalnya karena gangguan oksigen tadi atau kekurangan energi ya, kekurangan energi itu bisa karena oksigennya yang kurang atau gulanya yang kurang ya, atau kegagalan mitokondria untuk melakukan metabolisme, melakukan tugasnya ya, untuk bersiklus Krebs dan mengeluarkan ATP, dan atau adanya disruption mekanikal, trauma tadi, kecelakaan,
ketabrak, keiris, dan seterusnya, gangguan tekanan osmotik, gitu ya. Misalnya ada kebocoran albumin pada pasien-pasien dengan sindroma nefrotik atau pasien-pasien CKD, albuminnya bocor, gitu ya, sehingga terjadilah mechanical disruption. Kemudian kegagalan membran sel dalam fungsinya ya, jadi terganggunya pompa ion, Na, K, Cl ini terganggu keseimbangannya. Kemudian adanya komplement atau perforin sehingga membrannya jadi bolong, gitu ya. Kemudian toksin-toksin bakterial, di beberapa bakteri mengeluarkan toksin-toksin yang bertugas yang senjatanya adalah merusak membran sel, gitu ya. Kemudian ada lagi penyebab lain, radikal bebas, ini yang juga merusak membran sel. Kemudian adanya blokade metabolik pathway, ini yang mengganggu kerja dari mitokondria dan ribos. Semua penyebab ini dapat menyebabkan kerusakan dari DNA sel tersebut, ya. Semua penyebab ini menyebabkan kerusakan sel, bukan menyebabkan kerusakan DNA. Kalau yang ini DNA damage ini itu juga menyebabkan kerusakan sel dengan cara dengan yang diakibatkan dari radiasi ionik, kemoterapi, radikal bebas, ya. Jadi kalau yang di pinggir-pinggir ini merusak membran, ini merusak membran. Kalau yang di sitoplasmanya ya merusak organel yang ada di sitoplasma, mengganggu organel yang di sitoplasma, ribosom, mitokondria ya. Nah kalau yang di tengah ini si radiasi ion, kemoterapi, radikal bebas ini merusak DNA-nya. Ya, kalau diterjemahkan ke dalam mekanisme biokimia, maka hasil dari ini semua, hasil dari ini jejak seluler ini itu adalah kekurangan ATP, ya kan? Kerusakan mitokondria ini menyebabkan kekurangan ATP kan, karena mitokondrianya nggak berfungsi. Kemudian apa? Terus bocor, membrannya kan nggak benar tadi, sehingga CA-nya masuk ke intrasel. CA-nya masuk ke intrasel. Diingat ya, karena gangguan pompa tadi maka kalsium jadi masuk. Yang masuk ke intrasel lebih banyak, pompa itu normal, sehingga terjadi kekurangan kalsium, tapi di intraselnya malah berlebih. Kemudian terjadi pula akumulasi radikal bebas. Terus terjadi gangguan permeabilitas membran, ya tentu saja karena tadi kan ada gangguan membran. Apa sih radikal bebas? Radikal bebas adalah molekul bermuatan elektron bebas tanpa pasangan pada orbit luarnya, bersifat labil, ya. Jadi radikal bebas adalah molekul jomblo, sifatnya labil. Ya, tapi kalian walaupun jomblo nggak usah labil, karena kalian mahasiswa kedokteran, nggak usah sibuk nyari pacar, nggak ada masalah, kalian juga radikal bebas. Oke, balik lagi. Ya, ini adalah gambar skematik ini itu sebenarnya rangkuman dari gambar yang tadi, yang bundar tadi sama penjelasannya. Jadi ini dalam bentuk gambar skematik. Kenapa saya suka ulang-ulang supaya kalian ingat dari gambar-gambar yang ada ini mana yang kalian lebih enak untuk pelajari, itulah. Ya, ini mekanisme apa? Jadi ceritanya begini, ada inflamasi, ada peradangan, ada radiasi, ada gangguan oksigen, gitu ya, ada gangguan kimia, kemudian ada jejas, ada stres segala macam yang mengganggu sel, merusak sel, gitu ya. Maka terganggu, organel-organel terganggu kan tadi, terus peroksisol, oksidase dan seterusnya ya. Nah, maka yang terjadi bisa dua hal. Kalau kan ada radikal bebas ya, ini ada radikal bebas dua-duanya. Tapi kalau si sel kita itu nggak bisa ngapa-ngapain terhadap radikal bebas, maka akan terjadi kerusakan, yaitu
terjadi peroksidasi pada lipid dari organ-organ membran. Misalnya mitokondria, lagi apa? Retikulum endoplasmik, ya kan? Terus ini inti sel, gitu ya. Ini akan mengalami peroksidasi sehingga rusak, maka DNA-nya menjadi terfragmentasi, rusak dia ya. Nah, matilah sel, gitu ya. Atau rusak deh, jangan mati dulu deh, gitu ya. Rusak dulu, ya. Oke. Nah, kalau yang kedua ternyata kalian rajin, kalian makannya bagus, makan bagus itu artinya seimbang gitu ya, dapat protein, dapat gula atau karbohidrat untuk energi, dapat protein plus ini vitamin, maka vitamin ini berfungsi untuk antioksidan kan, maka radikal bebas yang tadi masuk itu bisa atasi oleh vitamin sehingga proses-proses patologis yang ada di sebelah kiri ini nggak terjadi. Oke ya, karena di sitosolnya ada SOD-nya, ada vitamin C, ada glutan semperitose dan seterusnya. Ya, sehingga sistem membran organela sistem membran pun tetap aman. Oke ya, sehingga tidak terjadi injury. Nah, apa yang terjadi terhadap morfologi? Ya, paling besar tadi ingat ya, paling besar penyebabnya adalah kekurangan O2. Ya, ketika O2 kurang, maka jaringan akan mengalami iskemia, ya kan? Iskemia, kekurangan darah, ya. Kalau dia mengalami iskemia, maka tentu saja mitokondrianya juga jadi berkurang fungsinya, jadi oksidasi, fosforilasi oksidasinya jadi menurun dong. Karena menurun, maka ATP yang diproduksi pun juga menurun. Ya, karena ATP-nya menurun, maka fungsi pompa Na juga turun, sehingga tadi kalsiumnya masuk, ya, karena pompanya nggak berjalan baik, maka kalsiumnya masuk, berikut natrium dan airnya ikutan masuk ke dalam sel, ya. Sementara kaliumnya keluar, ya. Oke, kaliumnya keluar. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bengkak pada retikulum endoplasmik, ya, karena kan airnya masuk tadi, kalsium masuk, natrium masuk, air itu pasti akan ikutan masuk, ya. Air itu nutup sama Na, ingat ya, sehingga terjadilah bengkak intrasel, ya, organelanya bengkak, jadi selnya bengkak, ya. Mikrofili hilang, terjadilah blebs, karena bengkak itu. Bleb itu kayak bleb itu seperti kalau di jaringan itu melepuh gitu ya, tapi ini lepuhnya ada di sel gitu ya. Nah, itulah bleb, itu kurang lebih bleb itu kayak melepuh, tapi melepuh di dalam sel. Nah, inilah nanti yang kita sebut sebagai cloudy swelling atau degenerasi bengkak keruh tadi, ya. Oke, nah terus yang kedua, karena kurangnya ATP maka glikolisis anaerobiknya meningkat dong, ya, misalnya modul BS apa nih 1 ya. Oke, sehingga glikogennya menurun, pH-nya menurun, asam kan, di asam sehingga kromatin akan clumping. Ingat ya, asam kan akan menyebabkan denaturasi protein, ya. Sehingga intinya juga menjadi clumping, judul. Terus efek-efek lain apa? Efek lain ribosomnya copot, gitu, karena sistem membrannya terganggu kan, sistem membran terganggu, tadi enggak, maka ribosom akan copot. Itulah makanya EM-nya juga jadi swelling, ya. Terus otomatis sintesis protein turun dong, ya. Jadi lipid deposition ini diingat-ingat karena ini mekanisme ini akan menjadi dasar dari nanti yang kita pelajari selanjutnya. Oh,
deposition ini bisa terjadi di mana aja ya, di sel, misalnya di sel. Ya. Jadi terjadilah lipid deposition. Berarti ada 3 nih, ya. Ini, dan ini. Balik lagi ke ini pertama tadi. Yang awal tadi, awal banget. Jejak seluler reversibel itu pembengkakan sel sama perlemakan. Nah, ketemu kan berarti mekanisme jejak seluler yang reversibel adalah gambar yang itu tadi, ya. Nah, ketemu deh kenapa kok bisa terjadi pembengkakan sel dan kenapa bisa terjadi deposit lipid intrasel. Paham ya? Ya wis. Ini mekanisme. Nah, kalau ini mau menceritakan lanjut ya. Morfologi lagi. Morfologi itu bentukan. Normal, sel normal. Kena injury, ya. Terus bengkak kan tadi, bengkak perut tadi ya, bengkak. Kromatinnya clamping, gitu ya, bengkak. Terus mungkin ada deposit lemak, lipid deposit, gitu ya. Tapi karena jejasnya ini ringan kan tadi, ringan atau sedang. Jadi untuk kalau jejasnya ini ringan atau sedang, maka dia bisa recovery. Bisa. Akhirnya kembalikan normal. Tapi bila ya, maka ini masuk ke dalam reversible injury. Ya, tadi pembengkakan sel sama deposit lipid. Reversible. Tapi bila jejas atau stresnya tadi yang ringan atau sedang itu tadi berjalan terus repeatedly dan permanently terus chronic lama, maka dia bisa menjadi jejas yang sifatnya berat. Atau memang dari awal jejasnya adalah jejas yang berat, maka dia bisa masuk ke sini, irreversible injury, ya, irreversible cell injury. Apa yang terjadi? Yang terjadi ya swelling yang tadi sama seperti itu, tapi lebih hebat. Kemudian lisosom ini mengalami ruptur. Padahal lisosom, isi dari lisosom apa? Enzim pencernaan, maka dia akan mencernakan dirinya sendiri, mencerna tetangganya. Ini udah black, ya, ini black, ya, kan seperti melepuh kan black. Nah, ini juga sama, ya. Kemudian dimakan lah. Terus ini intinya ini mengalami kondensasi, ya, karena lisosomnya ruptur mengeluarkan enzim. Aku lupa ya nama enzimnya, ya. Oke, sehingga terjadi nuklear kondensasi, bengkak pada organelanya, ya, ribosomnya perlu copot, maka terjadilah nekrosis, ya, nekrosis. Sel membran sama nukleusnya mengalami fragmentasi, pecah, ya, fragmentasi. Membran selnya pecah, pecah, meletus gitu kan, meletus. Jadi itu kan, ini kan bengkak kabeh itu, bengkak semuanya, bengkak gitu ya, terus meletus, maka jadilah nekrosis. Ini mekanisme nekrosis. Nah, jangan disamakan dengan apoptosis ya. Nah, kalau apoptosis itu beda. Kalau apoptosis itu dia mengecil, membrannya nggak pecah. Bedanya sama nekrosis. Kalau nekrosis meledos, keluar semua. Jadi terjadilah fragmentasi. Jadi lebih jorok kalau nekrosis itu karena pecah. Gitu ya, pokoknya gitu ya. Oke, ini morfologi. Ya, ini cuma terjemahan dari gambar tadi ya. Tak cepatin. Oke. Nah, maka jadilah jejak reversible itu dua tadi, pembengkakan sama heavy change atau perlemakan, ya. Oke, sekarang kita masuk ke yang reversible. Kualisi ini irreversible. Ini irreversible, kurang IR ya. Iya, belum edit ya. Kalian jangan salah ya, kalau
Kalau yang ketiduran nanti kelewatan, jangan ya. Nanti dikasih tahu kalau yang ketiduran dikasih tahu ini irreversible. Ya, yang ketiduran coba tunjuk tangan. Karena sudah tunjuk tangan. Oke. Pembengkakan sel. Terus saya sekarang pada tingkat organ. Yang tadi udah pada tingkat seluler. Nah, kalau pada tingkat organ, kalau areanya atau sel yang kena ini banyak, maka organnya menjadi pucat. Ya, karena kan bengkak. Ya, bengkak. Jadi selnya isinya air. Ya. Tapi berat. Jadi organnya menjadi berat dan memucat. Ya. Oke. Ini cuma tak ulang-ulang aja ya, tadi udah ya. Pokoknya enak kan belajar yang gambar tadi itu enak. Nah ini gangguan pompa NAK ini tadi yang mengganggu keseimbangan kalsium ya. Jadi kalsium itunya masuk. Oke, nah sekarang kita lihat morfologi pada jaringan. Ya, ini gambar apa? Apa yuk? Stop. Kartini. Hans, David, apa? Bisa lagi apa? Ginjal. Ya. Bayangkan ini gambaran normal. Ini tuh bulu apa? Api ya, bagus kan? Ya, membran batas antar selnya itu jelas, gitu ya, cantik kan? Nah, ketika dia kalau di swelling, lihat blur semua, karena dia bengkak. Sehingga membrannya nggak lagi kelihatan dengan baik. Blur isinya penuh dengan air dan berawan ya, berawan. Makanya disebut cloudy swelling, bengkak, keruh, ya, cloudy keruh ya atau berawan ya, keruh. Jadi disebutnya cloudy swelling. Ini atau nama lainnya degenerasi hidropik. Hidro itu kan air ya. Hidropik karena dia mengikat air gitu ya. Maka disebut generasi hidropik karena berisi air. Oke, nah sekarang yang kedua, jejak reversible yang kedua, perlemakan atau fatty change ya, silakan dibaca tadi itunya sudah. Nah, gambarnya kayak gini nih mikroskopiknya. Jadi di dalam sel-sel berisi vakula lemak. Ya, vakula lemak. Ini misalnya, ini tuh sebenarnya ini satu sel lemak ini intinya ya. Ini kosong karena kalau lemak itu ketika jaringan ada lemaknya diproses masuk ke. Jadi kalau prosesing jaringan itu sebelum juaranya diproses dulu itu kan dimasukkan ke silol atau alkohol kan, maka lemak akan larut, lemaknya larut jadinya di tempat yang tadi ada lemaknya itu jadi bolong kosong. Jadi vakula ini itu dulu bekas lemak gitu ya. Jadi artinya ini adalah sel lemak. Ini intinya mah ada gitu ya. Oke ya. Nah, ini yang terjadi. Bayangkan kalau perlemakan itu sangat banyak, maka yang terjadi adalah lihat organnya jadi berubah dong. Harusnya hati itu kan berwarna merah, makanya ada sebutan merah hati. Nah, kalau ini kan jadinya kekuningan. Ya, kalau ini malah kuning banget. Jangan salah, itu dikira keju ya, karena saking kuningnya. Ya, nah, ini kalau besar kecil, kayaknya kayak gini. Ini lihat nih, banyak vakula gitu ya. Kalau dibuat besar, lihat ini satu vakula ini adalah satu sel adiposit. Ini intinya, gitu. Ya, ini satu sel adiposit, ini adalah jelas. Ya, ini satu sel itu ya. Vakula ini, termasuk yang kecil-kecil ini juga lemak kecil-kecil. Ya. Ini disertai, ini ada sel-sel lain. Oke ya. Ya. Nah, perjalanannya diulang lagi nih, kita ulang lagi ya. Ada iskemia, ini sebenarnya tadi kan kita ceritakan lagi. Ada iskemia, maka terjadilah kerusakan mitokondria sehingga oksidatif fosforilasinya kan menurun, sehingga ATP-nya juga menurun. Maka mengganggu pompa NA, mengganggu glikosisnya meningkat ya, kemudian efek-efek lain. Ribosomnya jadi copot, sintesis protein jadi turun sehingga lipid terdeposit kan gitu. Maka terjadilah perlemakan atau fatty liver atau fatty change ya.
Kemudian karena pompa Na-nya juga menurun, maka Ca influx, Ca masuk, ya Ca masuk, air masuk, natrium masuk, K-nya di luar, ya, sehingga bengkak, selnya bengkak, terus glikolisisnya meningkat, pH-nya turun, glikogen turun. Karena pH turun, maka kromatin dari inti kan clumping, gitu ya. Nah, terus apa nih? Oke, membran injury tadi kan sama kayak yang di gambar tadi ya. Kemudian kalau jejasnya itu tadi, ingat ya, kalau jejasnya itu tadi ringan dan ringan sedang, gitu ya, tidak permanen, maka dia bisa kembali ke normal, gitu ya. Tapi kalau terus injurinya severe, berat, atau jejas yang ringan sedang tadi tapi berjalan terus menerus jangka lama, maka bisa masuk ke sini, ya, maka terjadilah irreversible injury. Oke ya, paham ya? Paham ya, udah diulang berkali-kali ya. Nah, apa bedanya? Sekarang kita masuk ke jejas irreversible. Kan tadi ada dua ya, ada apoptosis, ada nekrosis. Kalau nekrosis itu pasti proses patologis. Ya, ingat ya, nekrosis itu tadi yang intinya meledos tadi. Nah, kalau apoptosis itu bisa fisiologis, bisa patologis. Bedanya apa? Bedanya adalah pada morfologinya atau pada mekanisme matinya. Nah, kalau yang nekrosis ini sel swelling tadi, bengkak kan, membrannya rusak, terus meledos, meledak, meletus, gitu ya membrannya. Soalnya kalau aku nggak ngomong meledos nanti nggak inget deh, kalian selalu lupa ya. Apa bedanya itu sebenarnya di sini, membrannya rusak sehingga bocor, ya, terfragmentasi, ya. Terus karena lisosomnya tadi bocor, meledos juga, kan enzimnya keluar jadi dicerna, gitu ya. Nah, karena meledos enzimnya keluar ini tadi, maka sel radang itu senang banget. Yang apoptosis itu sebenarnya juga ada sel radang yang berjaga, tapi nggak datang banyak, cuma yang ada jaga di situ aja. Karena secara normal di setiap jaringan di tubuh kita itu selalu ada satpamnya kan, selalu ada makrofag yang jaga kan. Pada setting normal itu selalu ada, jadi satpamnya si makrofag itu selalu ada jaga. Tapi pada proses apoptosis, ya udah yang makrofag yang jaga itu aja yang memfagosit dan membersihkannya, gitu ya. Tapi kalau pada proses nekrosis, nggak cuma makrofag yang jaga di situ, makrofag yang jaga di situ manggil teman-temannya, ayo sini datang, ya, sehingga terjadilah serangan, terjadilah peradangan pada nekrosis ya. Oke. Nah, mekanisme intinya pignosis dulu, karioreksis ya, pignosis, terus karioreksis tuh nutup gede gitu, terus kariolisis meledos. Jadi sama, jadi baik membran sel maupun inti meledos kabeh, ya. Begitu pula organ lain-lain. Gampangannya gitu, meledos kalau nekrosis. Kalau apoptosis itu santai, dia mengecil, membrannya utuh, nggak ada yang bocor, enzim nggak bocor, aman, ya. Kemudian terjadi bentuknya jadinya apoptotic bodies. Pak makrofag juga aja, habis itu akan difagosit oleh makrofag yang standby di situ. Jadi nggak ada reaksi radang apapun. Oke ya. Ya. Basic diwaca dewe, waktunya wis mentek. Basic juga diwaca dewe, gampang ya. Ya ini, wah ini gampang ya, gampang dipahami ya. Jadi ini kalau pada dalam keadaan yang signal survivalnya oke, gitu ya. Sel dengan sinyal survival misalnya ada faktornya oke, komunikasinya baik, maka dia santai aja, gitu ya. Tapi kalau pada sel yang memang jadi sel yang rusak, itu dia tidak lagi punya kemampuan untuk menangkap sinyal survival, gitu ya, sehingga terjadilah kerusakan terus dia apoptosis, nanti, gitu ya, gampangannya gitu. Ya, oke. Ya, ini baca sendiri. Ini gambar mikroskopiknya, ya silakan dilihat ya, dibaca. Ini loh apoptotic bodies, gitu ya, cantik, gitu ya, nggak jembret gitu kayak. Ya, ini mekanisme apoptosis dengan
fase ada extrinsic pathway, intrinsic pathway, kemudian granzyme pathway, ya. Nah ini beda dengan nekrosis. Nah kalau nekrosis ini karena denaturasi dari protein transselular sama digesti dari enzimatik kan dari yang itu tadi si lisosom tadi ya. Nekrosis akan meningkatkan sel-sel radang kan. Jadi pada nekrosis itu karena pecah kan, jadi membrannya pecah, organela juga pecah, inti juga pecah, maka RNA atau DNA-nya juga hilang kan, hilang gitu aja. Maka karena RNA, DNA single strand-nya kan RNA ya, dia rusak juga sehingga dia tidak menyerap hematoksilin. Ingat ya bahwa dalam keadaan sel yang utuh, inti sel itu kan isinya DNA asam kan, dia itu akan menyerap zat warna. Jadi ketika kita ulas, kita warnain, kita pakai ulasan namanya hematoksilin eosin. Hematoksilin itu dia bersifat basah, maka dia akan diserap oleh komponen sel yang bersifat asam, kan gitu kan? Nah, komponen sel yang bersifat asam itu adalah inti sel, karena dia punya DNA atau RNA. Ingat ya, E-nya kan acid. Ya, dia bersifat asam, maka dia akan menyerap hematoksilin warna biru. Maka pada perhatikan biru, inti itu biru. Ya, tadi mana lagi ya yang aku ada gambar sel. Nah, ini lihat, inti itu biru. Paham ya? Inti itu pasti warnanya biru gini. Karena dia menyerap hematoksilin. Karena ada si asam itu tadi, asam ribonukleat, asam deoksiribonukleat tadi. Oke ya. Nah, tapi pada sel yang sudah mengalami nekrosis, ingat, tadi kan selnya meledos. Jadinya intinya meledos juga, buyar. DNA RNA-nya rusak buyar sehingga dia tidak lagi menyerap hematoksilin. Maka warnanya menjadi eosinofilik. Maka dia hanya menyerap warna merahnya dari eosin. Itu maksudnya, penjelasannya maksudnya gitu ya. Jadi ketika dilihat di preparat, warnanya homogen aja, merah, nggak ada biru-birunya. Paham ya? Ya, ini perubahan inti pada proses nekrosis. Karyolisis itu tadi yang dimakan sama si enzim, kemudian pignosis, nuklearnya singkis, atau meningkat, kemudian karyoleksis kan. Jadi kan ini kan bedos, terus nuklearnya juga bedos sehingga intinya habis gitu ya, habis DNA dia habis semua sehingga karyoleksis, fragmentasi. Organelanya juga mengalami fragmentasi buyar semua. Ya, kita hafalnya karyolisis, pignosis sama karyoleksis. Nah, ini pattern dari nekrosis jaringan. Nekrosis jaringan ada macam-macam nih. Ada koagulatif, liquefaktif, gangrenous, kaseus dan sebagainya. Ya, kita koagulatif. Koagulatif itu pada organ-organ solid. Misalnya ginjal, misalnya lagi jantung. Ya, jadi biasanya disebut infark. Ya, infark ginjal, infark jantung pada organ-organ solid. Itu nekrosisnya adalah koagulatif. Oke ya. Kita lanjut yang kedua, liquefaktif nekrosis. Namanya liquefaktif. Kalau tadi koagulatif, koagulatif dia padat. Tapi kalau liquefaktif ini gulanya cair, mencair, gitu ya. Jadi nekrosis yang mencair ini biasanya pada organ-organ yang lebih longgar. Contohnya otak, gitu ya, atau di kulit juga bisa, itu yang bisul, itu ya benyenya, itu nekrosisnya nekrosis liquefaktif, ya, oke ya. Ini gambaran mikroskopiknya, nanti kita di pengantar praktikum atau di buku itu ada. Terus ini nekrosis kaseosa, kalau ini khas hanya ada pada tuberkulosis. Nekrosis yang terjadi pada jaringan yang terinfeksi tuberkulosis. Ini nekrosis kaseosa. Kenapa dikasih nama kaseosa? Karena nih secara makroskopik paru-parunya jadi seperti berwarna kekuningan seperti kaseus, keju. Ya, seperti keju. Kaseosa itu keju, perkejuan, maka disebut nekrosis perkejuan. Pada mikroskopik gambaran histopatologinya nih,
Ini loh nekrosisnya homogen kan warnanya. Nih, pink aja dia nggak ada biru-birunya, nggak ada karena udah nggak ada RNA, DNA, udah nggak ada intinya lagi yang jadi warnanya lebih eosinofilik. Dia menyerap warna merah aja dia. Oke. Terus kita lanjut ke fat necrosis. Fat necrosis ini isinya jadi jaringan yang mengalami nekrosis itu, contohnya pankreas ya, itu isinya lemak. Ya, jadi dipenuhi dengan lemak. Ya, pada makroskopik ini lemak semua, tapi jaringan ini udah mati ya. Jadi ini misalnya ini pankreas, kalaupun dibuka dibelah udah. Nah kalau dibuka dibelah terus diwarnai jadinya ini, isinya cuma kayak gini, nggak ada lagi jaringan normalnya karena dia nekrosis. Ya, ini nekrosisnya. Ya, seperti vapula gitu ya, tapi udah nggak ada intinya lagi. Beda dengan yang tadi, yang perlemakan tadi masih ada intinya. Oh, ini nggak ada, udah nggak ada intinya. Ya, bedanya. Fibrinoid necrosis ini biasanya karena proses autoimun. Jadi gara-gara adanya kompleks antigen dan antibodi. Jadi tubuh kita biasanya pembuluh darah itu dianggap musuh oleh tubuh kita sendiri, maka terjadilah kompleks antigen antibodi pada dinding pembuluh darah. Tubuhnya diserang sendiri, dinding pembuluh darah diserang sendiri sampai akhirnya rusak mati. Maka nekrosis yang terbentuk adalah nekrosis fibrinoid. Karena apa? Karena terbentuk fibrin, benang-benang fibrin, gitu ya. Jadi disebut nekrosis fibrinoid. Ini apa yang gitu? Ini ngomong kayak apa ini? Ulang-ulangan aja ini ya. Ini yang tadi bedanya antara nekrosis dan apoptosis. Alhamdulillah sudah selesai. Oke, tak kira itu saja. Ada pertanyaan?